Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Robiatul Musyarofah. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang cara pembuatan Google Form. Kita masuk ke Google ya. Kita ketik Google Form. Pilih. Di sini ada tampilan Google Form Sign-in, maka kita pilih yang ini. Pilih Chrome. Nah, sekarang sudah masuk ya. Di sini ada opsi pertanyaan, jawaban, dan setelan. Sebelumnya, kalau ingin membuat pertanyaan, maka kita atur dulu di setelan ini. Misalnya, kita jadikan ini sebagai kuis. Nah, di sini ada rilis nilai, lalu pertanyaan ya. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Responden dapat melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis. Lalu ada nilai poinnya juga. Misalkan kita ubah 5. Nah, responden mengumpulkan nilai itu melalui email. Batasi 1 jawaban. Oke, nah, sudah cukup ya. Lalu defaultnya kumpulkan melalui email ya. Pertanyaannya wajib diisi. Jadi jika responden tersebut tidak mengisi di nomor 1, maka tidak bisa melanjutkan ke nomor 2. Contohnya seperti itu. Setelah setelan kita bisa atur, maka kita masuk ke pertanyaan. Nah, di sini ada formulir tanpa judul. Nah, kita bisa kasih judul misalnya ulangan harian bilangan rasional misalkan. Deskripsi bisa diisi atau tidak ya. Dan email itu wajib diisi untuk responden. Lalu kita buat pertanyaannya. Misalnya untuk siswa berarti nama terlebih dahulu. Nama. Biasanya nama itu kita pilih jawaban singkat. Setelah itu kita tambahkan lagi. Jika kelas yang kita ajarkan itu lebih dari 1 rombel, maka ada 2 misalkan ya. Kelas misalkan kita pilih pilihan ganda ya. Misalkan opsi yang pertama 7A misalkan. Lalu opsi yang kedua 7B misalkan. Nah, setelah itu karena nama dan kelas merupakan identitas, maka kita pisahkan bagian dengan soalnya. Nah, setelah itu baru kita bikin. Misalkan bagian tanpa judulnya kita anggap ini sebagai soal ya. Soal. Nah, deskripsinya misalkan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar misalkan. Setelah itu kita tambahkan soal yang pertama. Misalnya diketahui bilangan pecahan A per B, maka A disebut sebagai titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Nah, misalkan kita pilih pilihan ganda ya, maka A misalnya pemilang, opsi B misalkan penyebut, opsi C misalkan rasional. R-nya besar ya. Nah, misalkan seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Diketahui 2/3 ditambah 5/3, maka dihasilkan titik misalnya. Nah, di sini kita opsi yang pertama misalkan A 5/6 misalkan, B 7/3 misalkan, lalu C 6/4 misalnya. Nah, setelah kita buat soal-soalnya, lalu kita isi jawaban di nomor tersebut. Misalkan yang nomor 1 ya, nomor 1 ini misalkan jawabannya A per B, maka A disebut sebagai pemilang ya, maka kita pilih yang centang, lalu kita pilih jawabannya A, lalu klik selesai. Begitupun dengan nomor 2, misalkan jawabannya itu 7/3, maka kita pilih 7/3 itu B ya, B, lalu klik selesai. Nah, setelah ini kita sudah buat, lalu kita pilih tanda panah, lalu kita pilih yang strip, lalu kita persingkat URL, lalu salin. URL ini kita bisa bagikan ke grup kelas yang ingin kita sampaikan soal-soalnya, atau misalkan ulangan harian.